Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk para sahabat semuanya, untuk pertemuan kali ini tentunya tim Padepokan Lokajaya ingin membahas terkait dengan keilmuan-keilmuan yang ada di Nusantara ini. Sebagaimana dulunya kalau kita melihat sejarah-sejarah tempo dulu, sejarah bagaimana kehebatan leluhur kita dalam menciptakan suatu keilmuan-keilmuan, baik ilmu kanuragan, ilmu taekwondo, ilmu silat maupun ilmu-ilmu yang lain. Tetapi untuk di zaman akhir seperti ini banyak yang sudah melupakan, bahkan justru mencaci memaki dengan keilmuan-keilmuan leluhur karena doktrin-doktrin yang di situ memang sengaja untuk meruntuhkan kekuatan spiritual yang ada di Nusantara ini. Nah, salah satunya tentunya ilmu yang tidak bisa hilang, karena ilmu adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ilmu tersebut adalah ilmu laduni atau sabdodadi, yang mungkin hanya segelintir orang, bahkan mungkin hanya Satrio-Piningit saja yang memiliki. Tetapi juga bisa juga orang-orang tertentu yang memiliki ilmu sabdodadi atau ilmu kun fayakun atau ilmu laduni. Kalau itu si lidah api atau si pahit lidah. Nah, berbicara mengenai keilmuan, tentunya banyak di kalangan spiritual ini yang memang mempelajari ilmu-ilmu khusus, ilmu-ilmu yang dimana bisa kekebalan, dimana bisa penarikan, dimana bisa pengobatan, ya, sebagaimana spiritual yang ada. Nah, tetapi dengan ilmu laduni atau ilmu sabdodadi ini tentunya tidak bisa untuk dipelajari. Itu sebagai keanugerahan yang diberikan oleh manusia, yang dimana manusia itu pastinya sudah mampu mengendalikan ucapannya, di mana manusia itu sudah tidak sembarangan dalam mengucapkan sesuatu apapun. Karena apa? Sekali orang yang memiliki ilmu sabdodadi itu atau ilmu laduni itu, tentunya ilmu tersebut, ya, atau orang tersebut ini sekali ucap pasti akan terjadi. Jangankan untuk mengucapkan sesuatu yang hal kecil, seumpamanya mengucapkan gunung itu akan meledos, pasti akan terjadi. Karena apa? Orang tersebut yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana orang tersebut ini memang dikhususkan untuk menjaga satu wilayah tersebut dari angkara murka atau dari suatu di mana energi-energi negatif di situ bersumber. Jadi memang orang yang memiliki ilmu sabdodadi ini tidak bisa untuk dideteksi secara keilmuan juga. Karena keilmuan sabdodadi ini hanya memiliki suatu ciri-ciri. Orang yang memiliki ilmu sabdodadi, ciri-cirinya yang pertama, mereka itu akan tawadu, rendah hati, sabar, ya, rendah hati walaupun dicaci, dimaki, ya, itu tetap akan sabar dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang sifatnya itu sumpah serapah. Tidak pernah mengatakan kata-kata yang dimana kata-kata itu sifatnya untuk mencelakai orang. Itu ilmu sabdodadi. Karena apa? Sang pemilik ilmu sabdodadi itu tahu bagaimana resiko bila mana mengucapkan sesuatu yang sifatnya itu mencelakai. Bagaimana tahu
bahwasanya omongannya itu atau ucapannya itu akan terjadi dan benar-benar akan meluluhlantahkan apa yang diucapkan itu. Sehingga apa? Orang yang memiliki ilmu sabdo dadi itu akan selalu menjaga perkataannya, menjaga amarahnya. Kalau sudah amarah, sudah marah, nah mungkin akan tidak sadar akan mengucapkan sesuatu sehingga ucapan itu benar-benar akan menjadi suatu kenyataan. Itu ngeri itu kalau punya ilmu sabdo dadi atau ilmu ladun itu sangat-sangat ngeri. Jangankan mencabut keilmuan orang lain, orang gunung aja kalau benar-benar dengan apa yang diucapkan itu bisa terjadi. Nah, yang kedua, orang yang memiliki ilmu sabdo dadi ini jiwanya itu tenang. Lebih suka menyendiri. Karena dengan berinteraksi dengan orang lain, takutnya akan banyak bicara yang tidak berfaedah. Banyak bicara yang sifatnya itu tidak bermanfaat kepada orang lain ini. Sehingga apa? Benar-benar menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan berarti tidak mau sosialisasi atau mau berteman, tetap mau. Tetapi lebih suka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikrullah. Mungkin sholat malamnya, mungkin wiridnya, mungkin sholawatnya dan sebagainya. Ini ya. Jadi orang yang mempunyai ilmu sabdo dadi itu memang bukan ilmu yang sembarangan. Bukan ilmu yang bisa untuk dipelajari ujuk-ujuk bisa. Tidak. Karena ilmu sabdo dadi ini memang sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bahwasanya Allah ini maha besar. Hanya diberikan setetes ilmu aja umat manusia ini juga bisa menguasai jagat raya. Kan seperti itu. Nah, ciri yang ketiga, orang yang memiliki ilmu sabdo dadi atau ilmu laduni ini tentunya kalau secara energi itu akan dilihat itu dingin. Yang artinya itu menyejukkan. Ya, tidak kan ada nih orangnya pengennya nempeleng aja itu sumpama. Ya, jadi kalau lihat saya ini pengennya nempeleng terus ya karena saya tidak punya ilmu sabdo dadi itu. Beda ya. Ini kan untuk orang yang memang di situ dianugerahi ilmu sabdo dadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang memiliki ilmu sabdo dadi tersebut yang memang secara energi itu sangat dingin, sangat sejuk, sehingga tuh banyak orang yang suka terhadap dirinya. Karena itu proses-proses menjaga amarahnya, menahan emosinya ya di situ. Sehingga akan menciptakan energi positif. Nah, jadi memang orang yang memiliki ilmu sabdo dadi ini secara aura, secara energi itu begitu bagus ya. Nah, untuk selanjutnya, orang yang memiliki ilmu sabdo dadi ini di situ dalam interaksi dan dalam keilmuan bukan hanya ditakuti oleh bangsa-bangsa manusia saja. Ya. Bukan berarti orang yang memiliki sabdo dadi ini itu adalah SP. Karena SP ini yang memang rajanya keilmuan. Karena memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh dunia. Kalau ilmu sabdo dadi mungkin ya para wali kutub misalnya, wali malamatiyah misalnya, atau bahkan orang-orang yang memang di situ orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga suatu wilayahnya, diberikan senjata lah seumpamanya seperti itu. Dan dalam menggunakan ilmu sabdo dadi ini tentunya tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Bahkan bukan hanya kiai saja yang mendapatkan ilmu sabdo dadi. Karena itu hak prerogatif Allah. Jadi hak dan
yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ilmu sabdo tadi ini memang tidak bisa untuk ditunjukkan, ya. Karena apa? Itu sangat-sangat berbahaya terhadap orang lain maupun alam yang sekitar kita. Karena ilmu sabdo tadi ini tidak bisa untuk dideteksi karena memang ucapan, ya, ucapan. Jadi memang orang yang memiliki ilmu-ilmu tersebut tentunya sudah mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan nafsunya, dan mampu mengendalikan keilmuan-keilmuan yang ada. Apalagi mengendalikan ucapannya itu sangat-sangat dijaga oleh orang tersebut. Nah, tentunya orang yang memiliki ilmu sabdo tadi ini atau ilmu laduni ini pasti ada namanya karomah-karomah yang bisa dilihat oleh orang lain. Ini ya. Jadi siapapun orang yang memiliki ilmu sabdo tadi ini memang itu adalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mungkin ya keilmuannya itu ya pastilah untuk berjuang di jalan yang Allah ridhoi, kontribusi terhadap agamanya, kontribusi terhadap kedamaian, kontribusi terhadap sosial. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa spiritual tentunya tidaklah akan menjadi arogansi, tidaklah mungkin akan menjadi provokator, apalagi membenci sesama manusia. Ya, tuh orang sama binatang aja itu sayangnya minta ampun, apalagi sesama manusia yang mempunyai akal, mempunyai perasaan. Ini ya. Jadi untuk orang yang memiliki ilmu sabdo tadi ini, insya Allah akan digunakan untuk lebih baik kita ya. Yang belum tetap harus ya. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang baik. Terima kasih, mohon untuk diluruskan ya para suhu, para guru-guru dimanapun kalian berada. Bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.